Pemirsa, elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi kembali menggelar demo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi ekonomi saat ini. Salah satu titik unjuk rasa di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan kepolisian sejak pagi sudah bersiaga di kawasan Patung Kuda, di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi aksi demo yang digelar sejumlah elemen mahasiswa. Rencananya beberapa elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil seperti BEM, Universitas Bung Karno, BEM Universitas Paramadina, dan BEM UHAMKA akan menggelar demo menyampaikan tuntutan seperti hentikan pemborosan anggaran APBN, hentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, serta sejumlah tuntutan lainnya. Pihak kepolisian dan TNI telah menyiagakan total hampir sebanyak 6.000 personil gabungan untuk menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di kawasan Tugu Patung Kuda, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan Berliana Utomo bersama juru kamera Muhammad Khairuddin. Selamat pagi Berliana, apakah suara dan tuntutan yang ingin disampaikan oleh masyarakat di sana? Silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi Indra dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini tepatnya di wilayah Jalan Medan Merdeka, memang tampaknya belum ada penumpukan massa ataupun mahasiswa yang diinformasikan akan melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi Indra dan juga pemirsa, sejak pukul 9 pagi tadi memang sudah terpantau adanya proses atau pengamanan dari aparat kepolisian yang sudah mulai berdatangan, yang nanti juga akan melakukan proses pengamanan menjelang unjuk rasa ataupun pada saat unjuk rasa. Kalau diinformasikan sebetulnya memang unjuk rasa ini akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi tadi, akan tetapi memang kami masih memantau di lokasi saat ini belum ada mahasiswa yang datang. Kemudian Indra juga pemirsa, nantinya juga akan unjuk rasa akan dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Jakarta, seperti dari BEM Universitas Esa Unggul, kemudian juga dari Universitas Bung Karno, adapun dari Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia ataupun Aliansi Masyarakat Sipil yang nanti juga akan melakukan unjuk rasa menyuarakan aspirasinya. Untuk proses pengamanan yang akan dikerahkan nanti ada total sebanyak kurang lebih 6.000 personel, meliputi dari unsur Polisi Republik Indonesia ini ada sekitar 3.600 personel, dan juga dari unsur TNI yang disiagakan ini sekitar 500 personil. Untuk saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, nanti memang bersifat situasional melihat apakah ada penumpukan massa ataupun banyaknya dari aksi ataupun demonstran yang akan melakukan unjuk rasa siang hari nanti. Sementara memang masyarakat juga diimbau untuk menghindari beberapa titik demo, salah satunya di Medan Merdeka, kemudian juga nanti akan dilakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Berliana Utomo dan juru kamera Muhammad Khairuddin sudah melaporkan langsung jalannya aksi demo di Tugu Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Berli dan tetap berhati-hati. Ya pemirsa, selain di Patung Kuda, mahasiswa juga menggelar demo di depan gedung MPR ataupun DPR Jakarta. Masih dengan tuntutan yang sama, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan duifungsi TNI dan juga Polri. Aksi demo di depan gedung DPR MPR di kawasan Senayan, Jakarta digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari UNJ. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang bersiaga sejak pagi hari. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan duifungsi TNI dan juga Polri. Pihak kepolisian dan TNI telah menyiagakan total hampir 6.000 personil gabungan untuk menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta pada hari ini. Karena tujuan dari
aspirasi ini harus tersampaikan dan tugas dari 3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Dan untuk mengetahui situasi terkini, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Kea Dela Rosa bersama juru kamera Dede Rudi. Selamat siang Kea, apakah suara dan tuntutan yang ingin disampaikan oleh masyarakat di sana? Silakan laporan Anda Kea. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Memang situasi terkini di Gedung DPR MPR sudah ada beberapa peserta aksi unjuk rasa yang hadir tepat di belakang saya saat ini yang ingin menyuarakan aspirasinya terkait beberapa tuntutan untuk program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Memang informasi yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya sebanyak 300 hingga 500 mahasiswa akan ada di depan gedung DPR MPR ini untuk memberikan aspirasinya melalui unjuk rasa yang berlangsung pada pukul saat ini, pukul setengah 11 siang hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Adapun dari beberapa petugas, satuan tugas dari polisi dan juga TNI telah mengamankan di wilayah DPR MPR ini ataupun mendampingi para peserta unjuk rasa yang terdapat totalnya sebanyak 585 personil telah dikerahkan di beberapa titik di sekitaran gedung DPR MPR. Adapun demo pada hari ini, Indra dan juga pemirsa, terletak ataupun terselenggara di 4 titik yang berada di kawasan Jakarta. Di antaranya ialah di gedung DPR MPR, lalu juga di Simpang Monumen Nasional, serta ada di depan kantor BGN atau Badan Gizi Nasional yang terletak di Jakarta Pusat, serta di sekitaran Bundaran HI dan juga Dukuh Atas. Hingga saat ini informasi yang kami terima sudah ada sebanyak 5.955 personil gabungan TNI Polri yang akan mendampingi dan juga mengamankan lokasi sekitar terletak yang berada di 4 titik tempat mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan unjuk rasa. Untuk saat ini kondisi di DPR masih berlangsung satu persatu mahasiswa datang yang memang berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga beberapa universitas lainnya. Oleh karena itu memang tadi pada saat pukul setengah 9 pagi telah dilaksanakan apel oleh pihak kepolisian dan juga TNI yang juga mengedepankan bahwa untuk hari ini demo yang akan nanti didampingi oleh pihak kepolisian dan juga TNI dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan anggota dari pihak kepolisian tidak diperbolehkan menggunakan senjata api dan juga senjata tajam dari bentuk apapun dan juga hanya mengawal dan juga mengamankan untuk proses mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Oleh karena itu akan ada juga rekayasa lalu lintas melihat nantinya jika situasi tidak terlalu kondusif akan diberlakukan situasi ataupun rekayasa lalu lintas maksud kami di beberapa titik yang tempat terjadinya unjuk rasa pada hari ini. Sehingga untuk masyarakat yang akan melintas di titik-titik yang tempat terjadinya aksi unjuk rasa dimohon untuk menggunakan jalur alternatif lainnya sebab hari ini tidak hanya ada unjuk rasa saja namun ada tamu negara yakni Presiden Jerman yang berkunjung ke Indonesia sehingga untuk jalanan di sekitar Semanggi, Gatot Subroto lalu juga di Jenderal Sudirman maksud kami bukan Gatot Subroto itu nantinya juga akan ada rekayasa lalu lintas. Sementara itu Indra kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Dede Rudi sudah melaporkan secara langsung jalannya aksi demo di kawasan gedung DPR Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Kea, rekan-rekan, dan tetap berhati-hati. Vendor ribuan motor listrik dari program Makan Bergizi Gratis melakukan markup harga hingga manipulasi spesifikasi motor. Kini
Sepeda motor tersebut kondisinya terbengkalai di pergudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik jenis Royal terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga motor-motor ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pengadaan motor listrik itu diduga sudah dilakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman di Kertanegara, Jakarta. Salah satu yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Selain Purbaya hadir pula Menteri ISDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani, mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Prabowo juga menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi di Indonesia ke depannya.